Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Bang Is di channel. Sebelum lanjut menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe sekarang juga. Apalagi bagi kalian yang baru saja menemui channel ini, agar channel ini semakin bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol aja sih ya tentang dunia leasing lagi. Yang dimana kita tahu dunia leasing itu paling asik banget dibahas ya. Banyak banget ya. Pada video saya sebelumnya tentang persyaratan kredit itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari subscriber tentang syarat-syarat untuk pengajuan mobil di leasing. Cuman ada satu komentar yang bikin saya tertarik ya untuk membahas ini. Itu pertanyaan tentang, Bang, kalau konsumennya itu bekerjanya sebagai TKI itu masih bisa lolos apa enggak? Nah, di sini saya akan menjawab ya. Jadi leasing itu adalah bisnis resiko. Dulu saya pas bekerja di leasing juga, di salah satu leasing besar ya di Indonesia, itu saya selalu diingatkan oleh bos saya, BM saya. Diingat, kita ini adalah bisnis resiko. Jadi lu harus jeli dalam memilih konsumen. Jangan sampai kelolosan gitu ya. Karena resikonya besar sekali. Kita nginjemin uang ke konsumen, terus yang kita pegang cuman BPKB aja kan gitu. Resikonya gede banget. Nah, ada beberapa pekerjaan yang memang diwanti-wanti oleh leasing. Sebenarnya tidak ditolak, tapi diwanti-wanti ya, di garis merah gitu. Tapi ada juga pekerjaan yang memang benar-benar ditolak gitu sama leasingnya. Nah, pekerjaan yang pertama itu adalah aparat keamanan gitu. Lalu juga ada TKI, lalu juga ada kontraktor, lalu juga penegak hukum seperti advokat, terus juga jaksa, hakim, dan lain sebagainya ya. Itu juga sebenarnya dipersulit untuk mengajukan kredit. Lalu ada karyawan kontrak, itu banyak banget sebenarnya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas satu-satu kenapa bisa kok dipersulit atau diwanti-wanti atau bahkan dijauhi oleh leasingnya gitu. Cuman yang bikin saya tertarik untuk membahas ini lagi, itu kemarin ada pertanyaan dari salah satu subscriber saya di kolom komentar ya pada video sebelumnya. Itu, Bang, kalau pekerjaan konsumennya itu adalah TKI, itu masih bisa lolos nggak untuk pengajuan kredit? Karena kesannya kok dipersulit. Nah, di sini saya akan menjawab. Pekerjaan sebagai TKI itu nggak ada yang salah sebenarnya ya. Bahkan gajinya juga bahkan lebih besar daripada karyawan tetap di Indonesia sendiri gitu. Gajinya besar banget. Cuman yang jadi masalah itu adalah resiko pekerjaannya. Dan apalagi ketika kita mengajukan kredit, salah satu persyaratan kita untuk bisa di-approve pengajuan kita itu adalah kita sebagai pemohon itu harus menggunakan mobil itu gitu. Jadi kita sebagai atas nama pemohon kredit, kita diwajibkan untuk menggunakan, merawat mobil itu ya. Itu salah satu syarat dari kredit. Nah, sekarang logikanya gini. Kalau konsumennya aja ada di luar negeri, bekerjanya di luar negeri, terus mobil itu yang make siapa? Kan gitu. Yang bertanggung jawab siapa? Kan jadi pertanyaan untuk leasingnya. Jadi pertanyaan. Nah, ketika mobil itu tidak dipakai oleh customernya atau atas nama pemohon kredit, nah ini siapa yang mau tanggung jawab? Karena banyak banget kasus-kasus di luar sana ya. Itu ketika ada customer, dia hanya sebagai atas nama aja. Mobilnya bukan dia yang pakai. Nah, itu sulit tuh kalau ada tunggakan, terus juga mobil hilang ataupun banyak ya. Itu dia nggak mau tanggung jawab. Alasannya, saya tuh nggak pakai mobilnya loh, Bang. Saya nggak pakai mobilnya loh, Mas. Ini saya cuman atas nama aja gitu. Saya juga pernah ada customer, ini bukan TKI customer saya, tapi dia itu guru. Guru itu bisa ya di-approve ya selama dia gajinya memenuhi syarat dan punya usaha sampingan lainnya yang bisa menutupi untuk angsuran. Tapi ternyata pas bulan kedua customer saya ini dia telat bayar. Akhirnya kita tagih. Pas kita tagih
orangnya bilang, "Mas, saya ini nggak pakai mobilnya, jadi saya cuma jadi atas nama aja, mobil ini untuk yayasan," kan gitu. Nah, disclaimer, yayasan juga nggak bisa untuk mengajukan kredit ya, karena bukan lembaga profit. Itu dia. Ini hanya untuk yayasan. Akhirnya kita bingung tuh, gimana nih? Customernya juga nggak mau tanggung jawab, yayasannya juga ditariknya susah ya. Nah, jadi itu dia alasannya kenapa TKI sulit untuk mengajukan proses kredit. Mungkin saja bisa ya. Pernah ada yang bilang juga di komentar, "Bang, wong saya TKI aja bisa kok ngambil unitnya." Nah, itu harus diteliti lagi. Atas nama pemohonnya pasti bukan sampean, gitu ya. Bisa dipastikan bukan sampean. Ataupun atas nama sampean, atas nama kalian sendiri, tapi pasti ada yang dibantulah sama leasingnya, gitu. Dan juga tidak serta-merta ditolak sama leasing ya. Kadang ada juga yang diloloskan, "Oke, kamu bekerja sebagai TKI. Di sini nanti ada penanggung jawab siapa? Istri." Nah, istri ini juga harus bekerja di Indonesia. Jadi sewaktu-waktu ada tunggakan atau prestasi ya, istri ini masih bisa istilahnya diminta tanggung jawab lah ya untuk menutup angsurannya, gitu. Nah, cara yang paling aman gimana nih solusinya? Kalau kalian bekerja sebagai TKI dan kalian ingin mengajukan proses kredit mobil di Indonesia, saya ada solusinya sebenarnya. Usahakan atas nama pemohon itu adalah nama istri kalian, ya, masih satu kakak dengan kalian sendiri, gitu. Nah, istri kalian ini harus punya pekerjaan, minimal usaha di rumahnya di Indonesia, usaha tetap yang dimana gajinya pun juga cukup lah ya untuk menutup angsuran, gitu. Dan biasanya leasing ini memberikan DP-nya itu dibesarkan oleh leasing minimal 50% untuk mengurangi resiko, gitu. Jadi kalau kalian suami istri ya, suaminya bekerja di luar negeri, gitu, istrinya menetap di Indonesia. Nah, minimal istri ini punya usaha sampingan di Indonesia atau pekerjaan itu juga lebih bagus ya. Nah, nanti kalian yang bekerja di luar negeri itu sebagai penanggung jawab, gitu. Nanti di kontraknya ada penanggung jawab adalah suaminya, gitu. Nanti slip gaji kalian yang dari TKI itu juga dilampirkan. Yang jelas harus jelas perusahaannya apa, gajinya berapa, itu harus jelas. Itu paling sih solusi yang paling tepat untuk kalau kalian sebagai TKI dan kalian ingin mengajukan proses kredit mobil bekas, gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa langsung klik like, komen, dan subscribe. Kalau kalian masih ada yang nggak jelas, silahkan isi di kolom komentar. Tanya-tanya aja dulu nggak apa-apa. Dan nomor telepon juga ya cantumkan di kolom deskripsi. Itu ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dan enjoy.